Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Setiawan. Saya berasal dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu stack dalam sebuah program. Stack, atau nama lainnya adalah tumpukan, adalah sebuah program untuk mengakses atau mengambil sebuah data di mana data yang diambil adalah data yang dilihat melalui inputan terakhir yang dimasukkan. Jadi maksudnya adalah data yang terakhir Anda inputkan itu adalah data yang pertama kali juga yang akan diakses atau diambil oleh program stack tersebut. Setelah itu, stack ini memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi push dan yang kedua adalah fungsi pop, di mana push ini adalah suatu fungsi untuk menambahkan sebuah data ke dalam stack, sedangkan pop adalah suatu fungsi untuk mengambil sebuah data di dalam stack. Nah, jadi push itu untuk menambahkan datanya, sedangkan pop untuk mengambil datanya. Kita analogikan sebagai berikut. Contoh, kita memiliki 5 buku secara bertumpuk, yaitu buku pertama adalah buku A, buku kedua adalah buku B, buku ketiga adalah buku C, buku keempat adalah buku D, dan yang terakhir adalah buku E. Jadi jika kita hubungkan ke dalam program stack ini, maka data yang pertama kali diakses atau data yang pertama kali diambil oleh program tersebut adalah data E. Setelah itu, data D, data C, dan data seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini pun, saya bukan cuma akan membahas tentang fungsi push dan pop saja, tapi saya akan membahas 7 fungsi yang lainnya, yaitu fungsi push, fungsi pop, fungsi edit, fungsi searching, fungsi jumlah atau rata-rata, fungsi min, max, dan fungsi ganjil genap. Edit untuk mengubah data-data di dalam stack sesuai keinginan kita sendiri, sedangkan searching untuk mencari sebuah data di dalam program stack. Jumlah rata-rata untuk menentukan jumlah dan rata-rata data di dalam stack tersebut. Min, max untuk mencari nilai terkecil dan terbesarnya. Ganjil dan genap untuk mencari nilai ganjil dan nilai genap di dalam program stack. Langsung saja kita ke programnya. Di sini saya sudah membuat programnya. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat header file-nya terlebih dahulu. Untuk kalian yang belum tahu akan header file itu apa, header file adalah dari nomor 1 sampai nomor 6 ini, di mana masing-masing header file ini memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Dan di antara 6 ini pun ada salah satunya sebagai modifikasi dari fungsi running nanti. Setelah itu, kita masukkan using namespace, di mana using namespace ini untuk memvalidasikan header file iostream. Di sini saya menggunakan fungsi struct untuk memudahkan saya dalam membuat program stack. Kita inisialisasikan dengan tipe data integer, nilai dengan indeks max. Max ini mengarah pada header file define 10, max 10. int top sama dengan min 1. Min 1 ini sama saja nilai dengan kosong. Dan jika kita tidak menambahkan min 1 pada program ini, maka pada saat running nanti datanya akan
bertambah 1. Contoh, saya memiliki 3 angka, yaitu angka 1, 2, dan 3. Jadi jika kita tidak menambahkan minus 1, maka data tersebut secara otomatis akan bertambah 1, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Setelah itu, kita inisialisasikan dengan stack strukturnya. Setelah itu, di sini ada sebuah fungsi yaitu isEmpty. IsEmpty ini untuk mengecek apakah data tersebut kosong dengan menggunakan tipe data bool. Kenapa saya menggunakan tipe data bool? Karena di dalam bool ini hanya terdapat 2 angka saja, yaitu angka 0 dan angka 1. Setelah itu kita masukkan return dengan stack titik top sama dengan minus 1. Minus 1 ini sama dengan datanya kosong. Dan fungsi ini sama halnya dengan fungsi if, di mana jika datanya benar maka akan bernilai 1, dan jika datanya salah maka akan bernilai 0. Setelah itu kita buat lagi fungsi yang lainnya, yaitu isFull. IsFull ini untuk mengecek apakah data tersebut full. Masih sama, kita menggunakan return dengan stack titik top sama dengan make kurang 1. Nah, make kurang 1 ini, anggap saja make ini belum memiliki nilai apapun. Sebagai contoh, nilainya 0. 0 jika dikurangi dengan 1, maka angka tersebut tetap sama, yaitu minus 1. Dan jika benar, data tersebut akan bernilai 1. Dan jika data tersebut salah, maka akan bernilai 0. Kita buat lagi push, di mana push ini untuk memasukkan data ke dalam stack. Kita inisialisasikan lagi integer data if. Nah, push ini dapat bekerja jika data tersebut tidak penuh. Makanya kita inisialisasikan sebagai berikut. If tidak is full, jika data tersebut tidak penuh, maka program akan menjalankan sebuah fungsi di dalam if dengan cout input stack dengan cin data. Data mengarah kepada variabel tadi, stack titik top plus plus. Kenapa ini plus plus? Karena top sebelumnya itu memiliki nilai minus 1. Oleh karenanya kita ingin menambahkan datanya, kita tambahkan plus plus untuk menambahkan datanya secara otomatis. Setelah itu stack titik nilai dengan indeks stack titik top ada di dalam data. Setelah itu kita buat lagi void pop. Void pop ini untuk mengambil atau menghapus sebuah data di dalam stack. Kita inisialisasikan lagi integer dengan data 2. Nah, if ini dengan pop ini dapat bekerja jika data tersebut tidak kosong. Maka dari itu kita inisialisasikan sebagai berikut. If tidak kosong, maka akan menjalankan sebuah fungsi di dalam if ini. Itu data 2 memiliki nilai stack titik nilai dengan indeks stack titik top. Setelah itu stack titik top minus minus. Kenapa ini minus minus? Karena contoh, saya memiliki 5 data, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau kita menambahkan minus minus, maka angka yang terakhir diambil akan berkurang 1, 5, 4, 3, dan seterusnya. Setelah itu kita cout kan, terambil dengan data 2, mengarah kepada data 2. Else, jika data tersebut tidak sesuai, maka akan menampilkan sebuah program, cout data kosong. Kita void kan, tampil membuat variabel baru, if stack titik top sama dengan minus 1. Ini maksudnya datanya kosong. Jika data tersebut kosong, maka akan menjalankan sebuah fungsi, yaitu cout data kosong, coutan. Setelah itu else yang lainnya dengan pembuatan array int i sama dengan 0, i tidak kurang dari sama dengan stack titik top i plus plus.
dengan cout-an stack titik nilai dengan indeks i. I ini mengarah kepada array. Setelah itu kita buat fungsi edit dengan inisialisasi int edits. Kita cout kan, masukkan data yang ingin diedit. Chain edits ini mengarah kepada variabel tadi dengan array yang sama. Kita buat if-nya stack titik nilai dengan indeks i sama dengan edits. Maksudnya, jika nilai dengan indeks i ini memiliki nilai yang sama dengan edits, maka akan menjalankan sebuah program. Itu programnya cout, masukkan nilai baru dengan chain stack titik nilai dengan indeks i. Setelah itu kita buat fungsi jumlah dengan inisialisasi float sebagai tipe datanya, tambah dengan rata-rata. Dengan array yang sama, langsung saja kita buat rumusnya, yaitu tambah sama dengan tambah. Dengan tambah, stack titik nilai dengan indeks i. Rata-ratanya sama dengan tambah, hasil tadi dibagi, buka kurung, stack titik top ditambah 1. Setelah itu kita cout-kan di luar array. Kenapa di luar array? Karena jika di dalam array, maka data tersebut akan mengalami perulangan. Penjumlahan dengan tambah, rata-rata dengan rata-rata, mengarah ke rata-rata. Setelah itu kita buat fungsi yang lainnya, yaitu fungsi ganjil genap. Cout nilai ganjil dengan array yang sama, if stack titik nilai dengan indeks i %2 sama dengan 1. Sama dengan 1 ini maksudnya adalah nilainya ganjil. Dengan cout stack titik nilai dengan indeks i. Cout ndl ini untuk memberikan spasinya, cout nilai genap. For int ini array-nya sama yang tadi. If stack titik nilai dengan indeks i %2 sama dengan 0. Nah, jika Anda ingin mencari nilai genap, maka Anda harus menambahkan nilai 0. Jika Anda ingin mencari nilai ganjil, maka Anda harus menambahkan nilai 1. Dengan cout stack titik nilai dengan indeks i. Setelah itu mencari min max dengan fungsi min max. Kita inisialisasikan int min sama dengan stack titik nilai dengan indeks 0. Nah, ketika Anda ingin mencari min dan max, maka nilai indeksnya itu harus berawal dari 0. Dengan array yang sama dan pembuatan if min lebih dari sama dengan stack titik nilai dengan indeks i, maka min memiliki nilai stack titik nilai dengan indeks i. Setelah itu kita cout-kan di luar array, nilai min mengarah kepada min. Cout ndl memberikan spasinya. int max kita inisialisasikan lagi. Max sama dengan stack titik nilai dengan indeks 0. For, nah di sini kita buat array yang sama dengan if max kurang dari sama dengan. Nah, pembeda min dan max itu hanya dalam variabelnya saja, yaitu variabel max dan min, dan pada logonya saja, tandanya saja. Jika Anda ingin mencari max, maka tandanya harus kurang dari sama dengan. Sedangkan bila Anda ingin mencari min, maka tandanya itu harus lebih dari sama dengan. Yaitu max sama dengan stack titik nilai dengan indeks i. Kita cout-kan di luar, cout nilai max mengarah kepada max. Setelah itu kita buat fungsi searching dengan inisialisasi di integer, stack juga posisi ketemu. Cout input your searching, masukkan pencarian Anda dengan chain stack juga. Nah, ketemu ini kan sama saja nilainya 0. Kita masukkan, kita input data 0-nya, ketemu sama dengan 0. For integer, ini array tadi, dengan if stack titik nilai dengan indeks i sama dengan stack juga. Maksudnya, jika nilai dengan indeks i ini memiliki nilai yang sama dengan stack juga, maka akan menjalankan sebuah program yang ada di dalam if ini. Ketemu sama dengan 1, posisi sama dengan i. Ketemu ini kita ubah ke dalam 1 agar ada pembedanya. Posisi sama dengan i ini mengarah kepada array. Cout nilai stack juga mengarah kepada variabel tadi yang telah kita inputkan, ditemukan di posisi tambah 1. Nah, posisi ini mengarah kepada variabel tadi yang telah kita buat, dan 1 ini kita tambahkan agar data tersebut bertambah 1. Karena jika tidak menambahkan 1, maka pada saat running nanti data tersebut ditemukan di posisi kurang dari 1.
Kita buat fungsi if ketemu sama dengan 0. Nah, anggap saja ketemu ini sama dengan 1 adalah data yang memiliki nilai. Ketemu ini sama dengan datanya tidak memiliki nilai, 0. Di 0 ini akan mengarah kepada luar array. Di luar array, maka setelah itu akan menampilkan cout data not found. Nah, kita buat fungsi terakhir yaitu void clear, di mana clear ini adalah untuk menghapuskan semua data di dalam stack. Kita inisialisasikan lagi stack titik top sama dengan -1. Datanya kosong, cout, data telah kosong. Setelah semua fungsi sudah kita buat, langkah selanjutnya adalah kita masukkan setiap fungsi yang ada ke dalam int main. Kita inisialisasikan lagi char answer int option do melakukan perulangannya, system cls melakukan perulangannya, system color 2. Nah, sini saya menambahkan variasi saja, modifikasi saja agar program tersebut lebih berwarna. Langsung kita buat tabelnya. Di sini saya sudah membuat tabelnya dengan menggunakan switch case. Sebenarnya tidak hanya bisa menggunakan switch case, ada alternatif lain seperti penggunaan if, tapi saya rasa lebih praktis menggunakan switch case ketimbang menggunakan fungsi if. Kita masukkan case 1 memiliki push, case 2 dengan pop, case 3 dengan tampil, case 4 dengan edit, case 5 dengan clear, case 6 dengan jumlah, case 7 dengan ganjil genap, case 8 dengan min max, case 9 dengan searching, case 10 exit. Nah, ini saya tambahkan bila data tersebut atau nomor tersebut diinputkan tidak sesuai dari case ini, maka program akan menampilkan number not found dan akan diulang kembali. Setelah itu, program terakhir adalah while answer sama dengan y besar atau answer sama dengan y kecil. Maksudnya jika kita menginputkan huruf y besar dan y kecil, maka data tersebut akan mengalami perulangan. Nah, langsung saja kita jalankan programnya. Push, contoh kita memiliki 5 data. Kita tampilkan. Oke. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita popkan. Atau kita ambil datanya. Terambil 5. Oke. Kita tampilkan lagi. Oke, sudah terambil. Kita popkan lagi. Terambil 4. Oke. Kita tampilkan lagi. Oke, sudah terambil. Nah, kita coba edit. Contoh kita akan mengambil angka 2. Masukkan data yang ingin Anda edit. 2. Kita ubah ke 31. Ulang. Kita tampilkan. Oke, 1, 3, 1, 3. Kita jumlahkan. Oke, penjumlahannya 35. Rata-rata 11,6667. Kita tentukan ganjil dan genapnya. Oke, ini berhubung nilainya ganjil semua, maka akan menampilkan 1, 3, 1, 3. Coba kita tambahkan genap. Oke, sudah masuk nilai genapnya 20. Setelah itu min max, nilai minnya 1, nilai max-nya 31. Searching. Nah, kita coba cari angka yang telah kita edit tadi, yaitu 31. Nilai 31 ditemukan di posisi 2. Tampil. Oke, benar di posisi 2. Setelah itu, jika semuanya sudah kita coba, maka langsung saja kita clearkan data tersebut untuk menghapus data-data yang ada di dalam stack. Data telah kosong. Kita cek apakah data tersebut benar-benar kosong. Oke, benar. Setelah itu kita exitkan the programnya. Nah,
Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.